Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Sidang lanjutan peninjauan kembali 6 terpidana kasus Vina. Jaksa tolak memori PK yang diajukan kuasa hukum. Pasangan suami istri di Kota Bandung menganiaya anak asuhnya berusia 14 bulan hingga tewas. Dengan berpura-pura terlindas ban, sejumlah pengatur lalu lintas jalanan di Kota Bandung memeras pengemudi mobil. Pasangan suami istri di Kota Bandung menganiaya anak asuhnya berusia 14 bulan hingga tewas. Jasad korban didapati di dalam ember cat di kamar kontrakan. Status tersangka kini disandang pasangan suami istri asal Kota Bandung yang masing-masing berusia 26 tahun. Keduanya tersandung pidana karena pembunuhan terhadap anak asuh mereka. Bocah laki-laki berusia 14 bulan didapati dalam sebuah ember cat dalam rumah kontrakan yang berlokasi di Jalan Sindang Sari, Kecamatan Panyilakan, Kota Bandung. Diketahui pasangan yang menikah selama 2 tahun itu baru mengontrak selama 1 hari. Korban adalah anak dari saudara salah satu tersangka yang diasuh sejak usia 4 bulan. Terungkapnya pembunuhan ini karena kecurigaan ayah dari tersangka wanita yang tidak mengetahui keberadaan cucunya. Keresahan juga didasari adanya luka lebam yang sempat dilihatnya beberapa kali. Dia lantas lapor polisi. Sejumlah barang bukti yang disita berupa 1 buah ember bekas cat, baju korban, dan gayung. Dicek karena di situ ditemukan mayat yang meninggal itu anak kecil tersebut di dalam ember cat tersebut. Maka dari itu kita lakukan olah TKP, dibawa ke rumah sakit, dilaksanakan visum. Ternyata memang ada dugaan adanya kekerasan terhadap mayat bayi atau anak tersebut. Motif pembunuhan masih dalam pendalaman polisi. Namun ancaman pidana 10 tahun penjara kini menjerat kedua tersangka. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung. Dengan modus transaksi jual beli dengan pembayaran di tempat atau COD, seorang perempuan justru jadi korban pencurian kendaraan bermotor. Polisi menangkap pelaku dan terungkap bahwa pelaku juga bekerja sama dengan istrinya dalam mencuri. Firman Widya Saputra, spesialis pencurian sepeda motor dengan modus sistem pembayaran di tempat atau COD di Kecamatan Cibugu, Kabupaten Subang, diringkus polisi. Laki-laki berusia 40 tahun ini ditangkap jajaran Satreskrim Polres Subang berawal dari laporan seorang wanita korban pencurian sepeda motor oleh pelaku dengan modus berpura-pura memesan makanan dengan sistem pembayaran di tempat atau COD. Saat bertemu korban, pelaku bekerja sama dengan istrinya yang menelpon agar memesan kembali makanan. Dengan alasan hendak mengambil uang, pelaku meminjam sepeda motor milik korban dan langsung dibawa kabur. Korban mengantarkan makanan yang sebelumnya dipesan oleh pelaku sesuai dengan kesepakatan COD-nya di Taman Samping Kodim. Kemudian ketika bertemu, korban tersangka menelpon istrinya yaitu saudari J. Kemudian diberikan telepon tersebut kepada korban saudari MF dengan mengatakan akan memesan kembali makanan tersebut untuk acara esok harinya. Kemudian tersangka meminjam kendaraan daripada korban dengan beralasan ingin mengambil uang. Kemudian setelah mengambil kendaraannya korban, tersangka sudah tidak kembali. Sementara itu dalam sepekan terakhir, Satreskrim Polres Subang mengungkap 2 kasus curanmor dengan 7 orang tersangka. Polisi juga menyita barang bukti berupa 6 sepeda motor hasil curian, kunci letter T, serta beberapa STNK sepeda motor. Para tersangka terancam hukuman pidana antara 4 hingga di atas 5 tahun kurungan penjara. Zainal Arifin melaporkan dari Kabupaten Subang. 2 pria di Kota Sukabumi yang berpura-pura sebagai penagih utang merampas motor dan ponsel milik seorang remaja.
Polisi menetapkan 2 pria mantan karyawan pembiayaan kredit motor sebagai tersangka perampasan motor milik remaja 17 tahun. Modusnya, mereka mengaku sebagai penagih utang dan menarik kendaraan korban karena sudah menunggak. Dengan cara mengambil paksa sepeda motor yang dipakai oleh korban dengan alasan sepeda motor tersebut masuk dalam daftar tunggakan. Setelah berhasil mengambil sepeda motor korban, para pelaku melarikan diri. Para pelaku merupakan ex pihak internal dan eksternal, salah satu leasing di Sukabumi. Polisi masih mengejar 1 pelaku lainnya, sementara kedua tersangka dijerat pasal pencurian dengan kekerasan dan terancam hukuman 9 tahun penjara. Asep Didi melaporkan dari kota Sukabumi. Dengan berpura-pura terlindas ban, sejumlah pengatur lalu lintas jalanan di Kota Bandung memeras pengemudi mobil. Guna memberantas perbuatan meresahkan itu, polisi menangkap para pelakunya. Sedang mengatur lalu lintas di kawasan Dago, Kota Bandung, pria ini tiba-tiba berlagak seolah kakinya terlindas ban mobil. Pria tersebut lalu bernegosiasi dengan pengendara mobil untuk meminta ganti rugi sebesar 10 hingga 15 ribu rupiah. Modus para pengatur lalu lintas jalanan itu kemudian viral di media sosial. 2 pria yang meresahkan itu akhirnya ditangkap polisi. Rupanya mereka menyasar wisatawan atau kendaraan berplat luar Bandung. Modus Pak Ogah yang pura-pura kakinya dilindas pada saat ada kendaraan yang lewat. Kemarin pelaku kita amankan, kita data identitasnya, kemudian keluarganya kita undang, kita panggil, kemudian kita buatkan pernyataan untuk tidak melakukan hal yang sama lagi. Setelah menyepakati tak mengulangi perbuatannya, kedua pria tersebut dibebaskan. Polisi akan memberantas pelaku pungli dan pemerasan dengan modus serupa di sejumlah titik lain. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung. 23 orang tersangka kasus narkotika diringkus Satres Narkoba Polres Sumedang dalam kurun waktu 2 bulan terakhir. Satres Narkoba Polres Sumedang mengungkap 17 kasus narkotika dalam kurun waktu 2 bulan terakhir. Dari semua kasus, 23 orang tersangka ditangkap di 8 lokasi berbeda beserta barang bukti berupa sabu-sabu, tembakau gorila, obat-obatan, psikotropika, dan sediaan farmasi. Para pengedar menyasar kalangan pelajar maupun remaja melalui media sosial dengan modus tempel. Modus operandi para pelaku yaitu dengan cara transfer atau dipetakan melalui Google Maps, atau juga transaksi langsung, juga transaksi bukan secara langsung, atau bertransaksi komunikasi kemudian ditimpan di satu tempat, ditempelkan ke satu benda, nanti komunikasi ambil di sana misalnya. Sasaran penjualan ini terutama anak-anak muda ya, anak-anak muda, pelajar, mahasiswa ini yang paling banyak, karena seperti tadi disampaikan bahwa yang paling banyak adalah Sumedang wilayah barat. Di situ juga banyak penduduk, kemudian banyak juga lembaga-lembaga pendidikan di sana. Jadi itu adalah pasar potensial bagi para pengedar narkotika dan obat-obatan terlarang.